Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yu'ti ni'amah bikafi mazidu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشرك عنا. Alhamdulillah, jemaah tetamu Allah yang dikasihi sekalian, orang yang berada di rumah tetamu Allah, orang yang berada di rumah itu tetamu Allah. Selalunya tetamu Allah ini dipakai untuk orang yang datang haji dan umrah, datang ke tanah suci. Duyufur Rahman, tetamu Allah. Sebenarnya setiap orang yang datang ke rumah Allah itu tetamu Allah. Allah rindu kepada hambanya. Kalau kita datang ke rumah Allah, macam kita kedatangan keluarga yang sudah lama tak ketemu. Allah happy, Allah suka. Musim hari raya ini kan ramai, banyak saudara-saudara yang jarang ketemu, tiba-tiba datang dari jauh, datang dari Batam, datang dari Jawa, datang dari Medan, ketemu, rindu rasanya. Begitulah Allah rindunya kalau kita datang ke rumahnya. Maka kita dipanggil dengan mikrofon 5 kali saya semalam dipanggil. Itu kerinduan Allah. Azan itu artinya datanglah ke rumahku, aku rindu. Karena Allah yang ngasih kita nyawa, Allah ngasih kita sehat, Allah ngasih kita akal, Allah ngasih kita tenaga, Allah ngasih kita organ, Allah ngasih kita semua fasilitas. Allah mengasih kita semua fasilitas untuk hidup. Kasih bumi, kasih oksigen, kasih matahari, kasih hujan, kasih air. Ini semua milik Allah. Kemudian kita dipanggil ke rumahnya, dihimbau ke rumahnya. Dalam hadis disebut Allah gembira menyambut orang datang ke rumahnya, seperti manusia gembira menyambut orang yang lama tidak ketemu, yang dekat di hati, buah hati berjanji orang yang lama tidak ketemu. Subhanallah, Subhanallah. Salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Tadi dalam sholat kita bersama sholatul fajar. Rakaat pertama wal fajri halaman 593. Rakaat kedua surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, halaman 597. Surat Al-Fajr dimulai dengan wal fajri, demi waktu fajar. Dalam bahasa Al-Quran, kalau pakai demi macam wal asli, demi masa. Dalam bahasa Al-Quran, demi itu artinya kata-kata untuk bersumpah. Allah bersumpah. Sumpah dalam Quran tidak sama dengan sumpah dalam bahasa Mandailing, bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Sumpah di kita biasanya dipakai untuk kasus-kasus yang berat, yang tak baik. Disumpah dia, atau disumpah untuk jabatannya, tugasnya, nggak baik ya. Kalau sumpah dalam Quran menunjukkan perkara penting, sangat penting, sangat agung dan sangat mulia. Wal fajri, demi waktu fajar, waktu subuh. Allah bersumpah dengan waktu subuh. Allah bersumpah dengan siang. Allah bersumpah dengan malam. Allah bersumpah dengan waktu wal asri, masa atau waktu. Menunjukkan sumpah itu isinya penting. Wal fajri,
fajar. Subhanallah. Kalau Bapak mau bangun waktu fajar untuk beribadah kepada Allah, tanda Allah memilih Bapak. Kalau orang itu masih tidur waktu fajar, tanda orang itu disingkirkan, tersingkir, terusir, terblokir, terdinding, terhijab. Banyak terjadi Pak ya. Orang beriman sebetulnya sebelum fajar dia sudah bangun. Ada air Pak ya. Kalau ingin sukses, bangunlah setengah jam sebelum azan, 1 jam sebelum azan. Macam mana bisa bangun setengah jam sebelum azan subuh, sejam sebelum azan? Tidur awal, tidur awal, tidur awal, tidur jam 10 jamnya, 11, 12, 1, 2, 3, 4 dan 6 jam dia bangun jam 4, sudah 6 jam tidur. Kalau anda tidur 6 jam semalam atau semalam, kalau dia jumlah tidurnya 6 jam, kita mesti pikir nih Pak ya, 6 jam itu 1/4 dari 24. Kan saya semalam 24 jam, 6 jam 1/4 dari 24. Kalau usia bapak atau ibu 60 tahun, kalau dia tidur 6 jam semalam, berarti 1/4 usianya tidur Pak. 15 tahun tidur. Kalau dia tidur untuk memenuhi panggilan Allah waktu subuh wal fajri, tidurnya ibadah. Tidurnya ibadah, 15 tahun itu ibadah. Kalau dia tidur, nggak penting tidur jam berapa, bangun jam berapa, nggak penting mendengar azan, menyaut azan, nggak penting. Jadi ngantuk tidur, mungkin dia tidur jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jam 6 baru bangun. Kalau begitu terus menerus, tidurnya dosa. Orang yang tidur di malam hari tidak ingin bangun waktu fajr, pada wal fajri, terus menerus begitu, tidurnya dosa. 60 tahun umurnya, kalau dia tidur 6 jam, 1/4 usia, 15 tahun, dosa. Subhanallah. Wal fajri, demi waktu fajar. Fajar itu mahal harganya. Kalau bapak bangun waktu fajar, tidur jam 10 tadi ya, tidur apa ibadah. Jadi tidur ada 3 Pak. Ada ibadat, ada adat. Adat itu tidak ada nilainya. Ada maksiat. Maksiat itu berdosa. Tiap hari dia lewat tidur, lewat bangun, tiap hari lewat bangun, dan tidak takut kepada Allah. Menjadi kebiasaan sudah. Suami istri satu rumah, anak-anaknya tidak ada menyambut panggilan azan. Dan turun menurun, turun temurun ya, turun temurun, kakeknya, ayahnya, anak cucu sama, gitu. Jadi dosa itu turun temurun. Kalau yang dosa, wal fajri, demi fajar. Subhanallah. Allah bersumpah dengan waktu fajar karena pentingnya waktu fajar itu. Jadi fajar rasa fajarnya ibadat. Kalau dia bangun sebelum fajar, dan kalau dia pergi ke masjid memenuhi panggilan Allah untuk sholatul fajar. Semua dikatakan juga sholatul fajar Pak. Sholat subuhnya juga, sholatul fajarnya juga. Datanglah bapak ke masjid, bapak dengar azan, bapak berdoa sesudah azan. Orang yang berdoa sesudah azan dengan doa azan yang masyhur, Allahumma rabbana lakal hamdu wa salatu ala Muhammadin wasilah wa fadilah wa ba'ath maqama Mahmud alladzi wa'adtah. Siapa baca doa azan ini akan disyafaatkan Nabi nanti di hari kemudian.
akan disyafaatkan Nabi, dibantu Nabi dia. Subhanallah. Halat lahu syafaat yaumil qiyamah. Layak dapat syafaat pada hari kiamat. Kata Rasulullah. Kalau dia bangun sebelum fajar, dia dapat doa Nabi. Nabi mendoakan orang yang selalu bangun awal. Allah membarik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umat yang bangun awal. Otomatis dapat doa Nabi. Otomatis dapat doa Nabi. Tidurnya ibadat, dapat doa Nabi, dapat syafaat. Dan kalau dia pergi ke masjid sholat fajar, sembahyang subuh, nilai tidurnya seperti tidak tidur baca Quran semalam. Sholat satu malam tak tidur. Zikir satu malam tak tidur. Semalam suntuk. Kalau dia datang sholat fajar dengan berniat sebelum tidur. Subhanallah. Subhanallah. Kalau dia tekun istiqamah dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan, sholat berjamaah, khususnya sholat fajar, sholat subuh contohnya, dia istiqamah, dididiknya keluarganya untuk mencintai rumah Allah, mencintai azan subuh, dan dia jadi pedoman dalam keluarga, jadi pedoman dalam masyarakat. Diniatkannya amal salehnya ini sebagai dakwah. Ini satu yang penting Pak ya. Jangan lupa kita ini berdakwah Pak. Mendakwah keluarga, mendakwah tetangga dengan perbuatan. Kita tidak ngomong di mimbar, di podium, di tazkirah, tapi kita berbicara melalui praktikal, praktek. Saya ke masjid ini supaya diketahui tetangga yang saya ke masjid. Itu maka disyariatkan, dianjurkan sholat berjamaah, sholat fardu, supaya hidup siar itu. Itu maka teman Nabi, siapa yang tak datang sembahyang subuh pernah berlaku diusut, disiasat, dipanggil, diabsen. Ditanya Nabi, asyhadun fulan, si fulan ada tadi kan? Kata sahabat tidak ada. Siapa? Tanya lagi, asyhadun fulan, si fulan ada tadi? Tidak ada, kata sahabat. Siapa? Apa kata Nabi? Orang yang susah tidak datang sembahyang subuh dan isya itu orang ada virus di dalam hatinya. Ada virus yang tidak ada kliniknya, tidak ada rumah sakitnya, tidak ada dokternya, tidak ada kapsulnya. Kalau dia tahu dalam hatinya ada virus, bagus. Yang susahnya turun-temurun tidak tahu yang ada virus di hati ahli keluarga. Subhanallah. Wal fajri, demi waktu fajar. Baru satu kita ambil ayat. Kita ambil satu saja dulu. Kemudian kita nak melihat ayat 14. Dulu sudah pernah disorot nih. Sebetulnya semua ayat kita sorot, kita ambil, tapi tidak sempurna ya. Kalau surah Fajar ini 30 ayat. Kalau dibahas setiap ayat tidak cukup 1 jam. Kita lihat ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Surah Al-Fajr ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Allah itu memonitor kamu. Allah itu memantau kamu. Allah itu melihat-lihat kamu. Ini bapak ini bangun, sudah dibangunkannya istrinya. Istri ini bangun, sudah dibangunkannya suaminya. Itu dalam hadis saya, dalam hadis bapak siap untuk membangunkan istri, istri siap untuk dibangunkan, atau istri siap untuk membangunkan suami, suami siap untuk dibangunkan.
Ini sebelum azan. Banyak hadis tentang fadilah subuh ini Pak ya. Karena waktu orang itu tidur dalam hadis sahih, orang itu digarap oleh musuh. Waktu bangun digarap, diolah oleh musuh, dapat sama dia. Waktu tidur digarapnya, diikat. Wah, hadis sahih muttafaq alaih. Orang yang tidur itu diikat oleh setan, iblis. Subhanallah. Kecuali kalau dia melindungi dirinya dengan zikir-zikir sebelum tidur Pak ya. Kalau tidak, dia akan diikat dengan 3 ikatan. Hadis sahih. Subhanallah. Membuka ikatan ini sebelum azan. Diikatnya orang tua. Hari ini 3 ikatan, besok 7 hari seminggu tidak bangun sebelum fajar. 7 ikatan 7 kali 3 21. Sebulan berapa? Setahun berapa? Diikat, dibelenggu oleh iblis. Ini kerjanya mengolah, menggarap orang yang tidur. Itu maka bangun subuh ini bukan, tidak ada 10% manusia. Selebihnya tidak apa sama setan. Dan dalam hadis itu diajar macam mana cara membuka ikatan. Jadi kita bangun fajar ini membuktikan yang kita sudah bebas dari belenggu dari ikatan iblis. Itu coba ya. Ini maka susah bangun karena diikat. Cara membukanya dulu sudah pernah disebut. Nomor 1 sekali pas bangun, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Baca alhamdulillah. Happy kita sudah bangun sebelum subuh. Terbuka satu. Ikatan kedua dibuka dengan cepat-cepat pergi berwudu. Sudah wudu, cepat-cepat sembahyang sunat 2 rakaat. Dan apakah yang 3 ini? Membaca doa, memuji Allah bangun tidur, berwudu cepat-cepat, dan sholat sunat ringkas, jangan panjang ayatnya kalau bisa. 2 rakaat sudah cukup. Terbukalah katanya. Jadi wal fajri ini penting Pak ya. Inna rabbaka labil mirsad, ayat 14 tadi. Allah melihat rumah ini siapa yang masih diikat oleh iblis. Ada juga orang yang waktu tidur dia dikontrol malaikat, ada juga didoakan malaikat, ada juga. Kita ada 2 pilihan. Sama ada mau digarap, diolah jadi mangsa setan iblis. Rumahnya mahal, bangunannya, biaya memang rumahnya modal, memang rumahnya mahal. Rupanya rumah iblis. Ada ayat dalam surat Isra, harta benda orang iblis yang mengelola. Alhamdulillah. Surah Isra Pak ya. Anaknya anak iblis, keluarganya keluarga iblis. Halaman 288 ayat 64. Apa yang ada pada dia? Rumah keluarga iblis namanya. Tengok ayat 64. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Tengah-tengah Pak ya. Ayatnya panjang sedikit. Ayat diawali dengan wastafjis man istata'ta minhum bisautika, sampai di menjelang penghujung ayat wasyarikhum fil amwali wal aulad. Ini Allah marah sama iblis. Allah bilang sama iblis, berkongsilah, sharinglah dengan orang itu mengelola hartanya dan anaknya. Letih membesarkan anak, mengasuh anak, menyekolahkan anak. Rupanya anak iblis. Ayat Quran bayar bukan main. Rumahnya
kendaraannya, mobilnya, sawah ladangnya. Dia ke sawah, ke ladang, ke sawah, ke ladang, pokoknya mengerjakan kerja iblis dia. La ilaha illallah. Inna rabbaka labil mirsad. Allah memantau engkau 24 jam. 24 kita diawasi. Kalau kita mencintai Allah, tahu kita yang diawasinya, kita minta dia pengawasan, dikasihnya malaikat bersama kita, membantu kita. Orangnya jadi kuat, jadi strong, walaupun fisiknya dah lemah, tapi semangatnya kuat. Makanya jadi kuat. Kalau orang tuh nggak perlu Allah, nggak ada Allah di hatinya, masih muda, masih kuat, masih strong, masih gagah, tapi tidak perlu Allah, Allah serahkan dia sama iblis. Tidak bisa kami walaupun masjid dekat di mata, tapi jauh di hatinya. Inna rabbaka labil mirsad. Ayat seperti ini masih tulis baik-baik buat kaligrafi rumah. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, baca ayat ini nak. Inna rabbaka labil mirsad. Allah itu memantau 24 jam. Jam berapa kau tidur, jam berapa bangun, jam berapa sholatmu macam mana. Biasanya orang itu kalau tidak sholat berjamaah di masjid, sholatnya asal-asal sholat saja. Itu maka dianjurkan sholat berjamaah supaya diikut kecepatan imam. Dia barakah imam, barakah masjid. Jadi kita ambil ayat 14 ya. Ayat 14 surah Al-Fajr ini sama dengan ayat 14 surah Al-Alaq. Sama juga Pak. Kalau lihat ayat 14 surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tadi ayat 14-nya alam ya'lam bi anna Allaha yara. Tidakkah manusia itu insaf Allah melihatnya selalu. Yara melihat. Tadi labil mirsad memantau, mengawasi. Sama ya. Ayat 14 surah Al-Fajr, ayat 14 surah Al-Alaq sama tujuannya bahwa kita diawasi Allah, dijaga Allah. Kalau kita mencintai Allah, mengenal Allah, Allah tolong kita. Allah kasih di ilmu, Allah kasih di iman, Allah tolong yang mengelola mulut hatinya, jiwanya dalam Ramadan, di luar Ramadan. Dia sama berjalan Ramadan ke Ramadan. Dia mesti menyambut panggilan Allah ke rumah Allah. Waktu-waktu yang Allah memanggilnya 5 kali semalam. Azan ini Pak yang manajemen Allah ini. Alam ini Allah yang mengurusnya. Kita ingin diurus oleh Allah. Tinggal lagi mau atau tidak. Kalau mau diurus Allah, Allah memanggil ke rumahnya. Ini manajemen Allah, pengurusan Allah. Cara Allah mengatur alam ini. Time soalnya itu ikut peredaran matahari. Time hari raya dan puasa mengikut peredaran bulan. Ibadat kita ini mengikut geraknya matahari, geraknya bulan. Matahari dan bulan ini Allah yang mengelolanya, Allah yang memanagenya, mengaturnya. Azan itu timing dari Allah. Sebagaimana bumi beredar berputar, jam berjalan, waktu sholat pun berjalan. Sholat itu manajemennya Allah. Kalau kita tidak peduli manajemennya Allah, siapalah kita ini? Ya hidup mati kita dari Allah, nyawa kita dari Allah, tenaga kita dari Allah, akal kita, kesehatan kita dari Allah, dan kita tidak mau manajemen Allah. Berarti dia tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbullah wa astaudirukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.